7 fakta unik Kerajaan Majapahit. Kerajaan yang tersohor ini memiliki beberapa fakta unik, yang mungkin belum pernah kamu dengar. Apa saja? Yuk kita simak. 1. Didirikan oleh menantu raja terakhir Kerajaan Singasari. Majapahit, sebuah kerajaan besar yang dikenal dalam sejarah Indonesia, didirikan oleh Raden Wijaya, menantu dari raja terakhir Kerajaan Singasari. Awalnya, Majapahit hanya merupakan sebuah desa di lembah Sungai Brantas, yang dulunya adalah hutan yang kemudian dibuka untuk lahan pertanian. Setelah runtuhnya beberapa kerajaan seperti Singasari dan Kediri, Raden Wijaya mendirikan Majapahit sebagai pusat pemerintahan pada tahun 1293 M. Kerajaan ini meliputi wilayah kekuasaan bekas Kerajaan Singasari, Kediri, Jenggala, dan Pulau Madura. 2. Kaya akan warisan peninggalan Hindu-Buddha. Di antara 3 kerajaan besar di Jawa, Kerajaan Majapahit menonjol dengan sejumlah warisan Hindu dan Buddha yang melimpah. Relief-relief dan candi-candi yang menggambarkan kehidupan masyarakat pada masa lalu menambah kesan makna dan misteri pada peninggalan tersebut. Beberapa situs terkenal dari Kerajaan Majapahit, seperti situs Trowulan yang menjadi mantan ibu kota Majapahit, menyimpan banyak prasasti seperti Wurare, Kudadu, dan Sukamerta. Selain itu, candi-candi seperti Candi Tikus, Candi Penataran, Candi Ceto, dan Candi Sukuh juga menjadi saksi bisu dari masa lalu yang kaya akan cerita kehidupan masyarakat pada zamannya, dari kegiatan bertani, berburu, hingga alat transportasi yang digunakan. 3. Berganti ibu kota sebanyak 3 kali. Apakah kamu tahu bahwa Kerajaan Majapahit, yang berdiri dari abad ke-13 hingga ke-16, telah mengalami 3 kali perpindahan ibu kota? Awalnya, Kota Mojokerto menjadi pusat pemerintahan di bawah kepemimpinan Raja Raden Wijaya, tepatnya di tepi Sungai Brantas. Kemudian kekuasaan berpindah kepada Raja Srijaya Negara, dan pusat pemerintahan juga dipindahkan ke kota Trowulan, hanya sekitar 12 km dari Mojokerto. Di Trowulan Kerajaan Majapahit bertahan cukup lama sebagai pusat pemerintahan. Namun, kota terakhir yang menjadi ibu kota Majapahit adalah kota Daha atau Kediri. 4. Terkenal dengan sosok Hayam Wuruk dan Gajah Mada. Selama 39 tahun memerintah sebagai raja, Hayam Wuruk membawa masa keemasan bagi Kerajaan Majapahit, didampingi oleh Mahapati Setia, Mahapati Gajah Mada, yang dikenal dengan Sumpah Tan Amukti Palapa. Bersama-sama, mereka berhasil menaklukkan wilayah Nusantara untuk menyatukannya menjadi satu. Sumpah Palapa yang dikeluarkan oleh Mahapati Gajah Mada menjadi bukti dari kesuksesan mereka dalam mempersatukan Nusantara, serta menciptakan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Wilayah yang berhasil disatukan meliputi Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali, Lombok, Sulawesi, Maluku, hingga mancanegara. Keberhasilan ini tidak hanya menciptakan stabilitas dalam segi ekonomi dan perdagangan, tetapi juga menegaskan kejayaan Kerajaan Majapahit pada masa itu. 5. Memiliki pengaruh di Nusantara hingga mancanegara. Pada masa keemasan Majapahit, kerajaan ini terkenal karena berbagai keunggulan yang membuatnya sangat berwibawa. Selain dari kekuatan militer, dukungan rakyat, serta kebijaksanaan politik sang raja, kekuatan sosial, ekonomi, dan kebudayaan masyarakat turut berperan penting dalam kejayaan kerajaan ini yang bertahan selama ratusan tahun. Majapahit tidak hanya berhasil mempersatukan Nusantara, tetapi juga menjalin hubungan dengan kerajaan tetangga di mancanegara seperti Champa, Kamboja, Myanmar, Vietnam, dan Cina, menciptakan kondisi yang stabil dan makmur bagi kerajaan ini. 6. Oxford lebih tua daripada Majapahit. Ya, kamu tidak salah dengar, Oxford University lebih tua dibanding berdirinya Majapahit. Menurut catatan Oxford berdiri pada tahun 1222, sedangkan Raden Wijaya mendirikan Majapahit sekitar tahun 1293. Kenapa? Dulu Raden Wijaya tidak kuliah di Oxford ya? Atau jangan-jangan beliau lulusan Oxford? 7. 2 kali pengkhianatan Raden Wijaya. Setidaknya 2 kali pengkhianatan yang dilakukan Raden Wijaya. Yang pertama kepada Jayakatwang, Raja Kadiri pada masa itu, dengan alasan ingin merebut kembali kekuasaan yang telah dirampas oleh Jayakatwang dari bapa mertuanya, yaitu Kertanegara yang merupakan penguasa Singasari. Yang kedua, dia juga mengkhianati pasukan Mongol pimpinan Ike Mese, yang awalnya membantu pasukan Mongol untuk menyerang Kadiri. Setelah berhasil mengalahkan Kadiri dan menangkap Jayakatwang, Wijaya yang awalnya mau menyerahkan diri ke Mongol, malah menyerang balik pasukan Mongol hingga pasukan Mongol kocar-kacir. Jangan lupa subscribe, like,
dan komen.